Shalom, masih bersama saya, channel Ira Gloria Sekdi. Kiranya melalui channel ini senantiasa Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, dan banyak jiwa diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, saat ini saya akan membahas masih berhubungan dengan hukum Taurat yang ketujuh tentang onani, masturbasi, dan mimpi basah. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berkaitan dengan hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan onani atau masturbasi atau mimpi basah? Apakah ketiga hal ini tetap dikategorikan sebagai hal yang salah atau dilarang dalam hukum Taurat ketujuh? Nah, mungkin kita bisa mengawali terlebih dahulu dengan definisi dari onani atau masturbasi. Saudara yang terkasih, onani dan masturbasi memiliki pengertian yang sama, yaitu mencari kepuasan seksual dengan diri sendiri. Biasanya, onani itu dikhususkan bagi kaum pria, sementara masturbasi itu bagi kaum wanita. Jadi, onani dan masturbasi adalah mencari kepuasan seksual dari dirinya sendiri, atau dengan dirinya sendiri. Nah, mari kita membahas bersama-sama mengenai hal ini. Banyak sekali sejarah yang berbicara tentang onani. Itu berasal dari kisah Onan di dalam Alkitab Kejadian pasal 38 secara khusus. Kita akan memperhatikan terlebih dahulu di Kejadian 38 ini. Ayat yang ke-7 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan, tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Saudara yang terkasih, seringkali orang mengatakan kata onani berasal dari kisah Onan. Apakah benar demikian? Kita melihat bahwa ternyata kisah Onan ini berbicara tentang Onan yang ketika menghampiri istri kakaknya atau melakukan hubungan seks dengan kakaknya, dia sengaja membiarkan maninya terbuang. Nah, kemudian diambil kesimpulanlah bahwa onani berasal dari kisah Onan yang membiarkan maninya terbuang ketika menghampiri istri kakaknya. Tetapi perhatikan saudara yang terkasih, kisah Onan ini sangat berbeda dengan istilah onani atau masturbasi pada umumnya saat ini. Karena Onan di sini kejahatannya adalah bukan karena dia membuang maninya ketika berhubungan dengan istri kakaknya, tetapi Onan tidak mau memelihara istri kakaknya. Dia tahu bahwa ketika kakaknya punya keturunan, maka warisan itu akan jatuh kepada anak kakaknya, bukan kepada dia. Saudara yang terkasih, kejahatan Onan bukan pada ketika dia membuang maninya, tapi kita memperhatikan di sini. Kesalahan Onan adalah karena dia menolak perintah Tuhan dan melakukan persetubuhan dengan penipuan di dalam hati terhadap perintah Tuhan. Ini sangat memalukan dalam dua hal. Tingkat utama, dia tahu bahwa dia akan membiarkan Tamar terdampar dan sunyi. Banyak wanita yang tidak memiliki penebus untuk memberi mereka seorang putra bisa jatuh ke dalam prostitusi atau bahkan lebih buruk. Dan Onan tidak mau menolong istri kakaknya ini. Bagian kedua adalah bahwa dia masih berhubungan seks dengannya. Onan berpura-pura membuatnya hamil, tetapi ternyata dia hanya berbohong untuk berhubungan seks dengannya dan akhirnya mengambil barang milik suaminya atau kakaknya yang sudah meninggal. Inilah kesalahan Onan. Tuhan tahu apa yang dikerjakan Onan dan Tuhan membunuh Onan. Saudara yang terkasih, kita kembali kepada hal masturbasi atau onani. Apakah kemudian masturbasi atau onani itu salah karena hal ini? Perhatikan, masturbasi atau onani itu bukanlah hal yang dilakukan oleh kisah Onan dalam kitab Kejadian. Kita kembali kepada definisi masturbasi dengan onani adalah sebuah tindakan untuk mencapai kepuasan seksual yang dilakukan dengan dirinya sendiri. Saudara yang terkasih, kita melihat kepada Alkitab.
Sebenarnya bukannya masturbasi yang salah, tetapi fantasi seks yang boleh dikatakan pasti menyertai masturbasi. Inilah yang bertentangan dengan Matius 5 ayat 28. Sekali lagi, bukan masalah masturbasinya yang salah, bukan masalah onaninya yang salah, tetapi fantasi seks yang pasti menyertai masturbasi, yang pasti menyertai onani, itulah yang salah. Nah, kita melihat Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28 mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina." Tetapi Yesus berkata kepada kita, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian, masturbasi adalah onani termasuk dalam kesalahan atau kejahatan hukum Taurat yang ketujuh. Karena di dalam perilaku masturbasi atau onani ini terdapat fantasi seksual yang menyertai dan akhirnya menggunakan hal itu untuk mencapai kepuasan dalam seksual dirinya sendiri. Ini salah. Jadi, kalau kita bertanya, apakah onani dan masturbasi salah? Jelas salah. Karena mencari kepuasan seksual dengan fantasi yang dibuat dan sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Sekarang kita bahas tentang wet dream atau mimpi basah. Apakah wet dream ini dosa? Nah, kita melihat wet dream bukanlah dosa, karena ini bukan pikiran dalam keadaan sadar, tetapi dalam mimpi. Memang dalam Perjanjian Lama, khususnya Imamat 15 ayat 1-18 mengatakan bahwa lelehan yang keluar itu menajiskan orang itu. Tetapi ini adalah ceremonial law, hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Jadi, ketika orang melakukan upacara keagamaan, tidak baik ketika dia masih melekat lelehan dari wet dream. Tapi tidak berlaku lagi saat ini. Saudara yang terkasih, wet dream adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap pria yang mengalami hal ini. Wet dream bukanlah dosa, karena merupakan hal dalam keadaan yang tidak sadar di dalam mimpi yang Allah anugerahkan kepada setiap laki-laki. Sekali lagi, bagaimana dengan wet dream atau mimpi basah? Hal ini adalah anugerah Tuhan yang dikaruniakan dalam mimpi kepada laki-laki. Jadi hal ini bukanlah dosa. Kecuali kalau kita kembali kepada pertanyaan yang sebelumnya, cara mengenai masturbasi atau onani, ini dosa, karena sebuah fantasi yang dibuat sendiri. Sedangkan wet dream bukanlah fantasi yang dibuat sendiri. Saudara yang terkasih, demikianlah penjelasan saya. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagaimana dengan onani, masturbasi? Mari, setiap yang masih melakukan hal ini, bertobatlah. Hidup kita bukan hanya untuk kepuasan seksual. Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Percayalah, suatu hari ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita pasangan, kita akan mengalami anugerah seksual yang Tuhan izinkan. Tapi ketika kita belum mengalami hal itu, janganlah kita diperbudak dengan hawa nafsu dari daging kita. Dan yang kedua, mimpi basah itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada laki-laki. Saudara yang terkasih, jangan pernah berhenti untuk berjuang hidup dalam kekudusan, menikmati kekudusan di dalam Tuhan. Percayalah, yang terindah dalam hidup kita adalah hidup kudus di dalam Tuhan. Segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita ketika kita mencari terlebih dahulu kehendak Allah, kerajaan Allah, dan kebenarannya. Maju terus dalam Tuhan, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.